أعظم النعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد وقال الله تعالى أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Alhamdulillah, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama sekali khotib berwasiat kepada kita semua, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam larangan Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir dalam majelis yang dimuliakan Allah ini, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirnya kita di masjid ini bukan karena tegapnya badan kita, atau karena sehatnya kita, atau karena tingginya pangkat kita, atau karena banyaknya uang kita, tapi semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala masih memandang kita dengan kasih sayang, rahmat dan rahimnya, sehingga Allah mudahkan kita hadir dalam majelis yang dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan kita berniat mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan utamanya kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad habani, man habani kana ma'i yaumil qiyamati fi jannati. Rasulullah katakan, barang siapa yang menjalankan sunnahku, berarti orang ini mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kiranya berharap berkumpul bersama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban, mudah-mudahan 1-2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Namun demikian tetap saja kita mohon kepada Allah, sebagaimana dianjurkan Rasulullah, kita berdoa kiranya Allah balik, Allahumma balik umurana fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, keadaan-keadaan kita belakangan ini tetap harus kita sikapi dengan kepala jernih, dan kita kemudian memasuki bulan Ramadan ini dengan penuh rasa syukur, penuh semangat, dan kita perlu juga untuk semua bermuhasabah apa-apa yang sudah terjadi selama 1 tahun belakangan di tempat kita ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, yang dihimbau ini orang-orang beriman, maka bagi kita yang beriman, penuhi kata Allah Subhanahu wa taala, telah tiba, telah diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan oleh kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi takwa. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bagi kita yang merasa diri kita sehat, akal pikiran kita tidak terjadi suatu penyakit bagi kita, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa agar kita mencapai daripada derajat takwa. Dan orang-orang yang ketika melaksanakan puasa ini, insya Allah ketika kita melaksanakan puasa dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu akan dihapuskan Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada satu ketika dalam majelis Rasulullah pernah didatangi oleh seorang
yang rapi sekali bajunya, tidak tampak darinya perjalanan yang jauh. Maka setelah mengucap salam, duduk di depan Rasulullah SAW. Maka dia merapatkan diri kepada Rasulullah dan kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni alal iman." Maka Rasulullah menjawab, apa kata orang tadi? "Ya Muhammad, kabarkan padaku tentang iman." Maka Rasulullah mengatakan, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul dan Nabi Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan takdir Allah. Maka orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Sadaqta ya Muhammad, benar kau ya Muhammad." Selanjutnya orang ini mengatakan kembali kepada Rasulullah, "Akhirni alal Islam." Maka Rasulullah mengatakan, Islam itu adalah kalian bersahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Maka orang ini kembali mengatakan, benar kau ya Muhammad. Yang ketiga, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, orang ini menanyakan kepada Rasulullah, akhbirni alal ihsan ya Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, ihsan itu adalah ketika kalian beribadah kepadaku, yakinkan diri kalian bahwa seakan kalian melihat aku, kata Allah. Tapi kalau kalian tidak bisa melihat aku, maka yakinkan diri kalian bahwa kalian dilihat Allah. Maka 3 hal ini, iman, kemudian Islam dan ihsan, merupakan pelajaran kita untuk selama-lamanya dalam Islam ini. Dari kita diangkat oleh Allah sebagai khalifatul bil ardi. Kemudian kita belajar tentang iman, kemudian tentang Islam, dan kemudian tentang Islam. Maka kalau kita perhatikan dari iman, para ulama-ulama kita membuat kitab-kitab yaitu mengenalkan diri kepada Allah, seperti kita belajar tasawuf, belajar tauhid dan sebagainya. Tentang Islam dan tentang yang lainnya ini, maka oleh para ulama kita ditimbulkan hukum-hukum fikih. Bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana juga kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan bagaimana kita juga berhaji ke Baitullah. Dan kemudian yang ketiga tentang ihsan, maka timbullah pelajaran-pelajaran tentang akhlak. Kita diharuskan agar menjaga akhlakul karimah kita, sebagaimana Rasulullah sendiri diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah itu Rasulullah diutus itu adalah semua untuk memperbaiki akhlak kita. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kesempatan kita di tahun ini, andai kata Allah masukkan kita dalam bulan Ramadan, maka ayo jangan tinggalkan puasa Ramadan ini. Karena puasa Ramadan ini, agar kita khusyuk kerana melaksanakannya, anggaplah puasa Ramadan tahun ini merupakan puasa Ramadan terakhir bagi kita semua. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, lantas apa yang kita lakukan? Siapkan diri kita secara mental. Kemudian kembali kita mempelajari Al-Quran kita, khatamkan Quran kita. Kemudian jangan lupa kita juga beriktikaf nanti malam-malam terakhir di bulan Ramadan, pada malam-malam terakhir. Dan kemudian kita jangan lupa untuk membayar zakat fitrah kita. Selanjutnya kita melaksanakan juga hari raya yang dimuliakan Allah, yaitu hari raya Idul Fitri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sungguh banyak fadilah yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang akhir zaman ini. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat, wahai para sahabatku, dulu zaman Nabi Musa ada orang beribadah dan tidak pernah buat dosa selama 80 tahun lamanya. Maka mendengar hal ini, sahabat-sahabat itu bukannya malah bingung, kenapa mereka malah menangis. Rasulullah tanyakan, wahai sahabatku, kenapa kalian menangis dengan ceritaku ini? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami ini baru masuk dalam keadaan Islam. Baru saja kami ingatkan diri kami bahwa ketika kami dulu dalam jahiliyah, kami potong anak perempuan kami masih suka berzina, kami masih suka mabuk-mabukan, kami suka main judi dan sebagainya. Lantas bagaimana kami kiranya menyanyi orang yang beribadah selama 80 tahun tapi tidak pernah membuat dosa? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita juga kemuliaan ketika dalam bulan Ramadan itu Allah turunkan satu surah Al-Qadar namanya,
Yang di situ kita dikatakan dalam Al-Qur'an itu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah katakan bahwa barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan yang bertepatan dalam malam Lailatul Qadar tersebut, maka ganjarannya fadilah itu mendapatkan bagaikan orang beribadah selama 1000 bulan namanya. Berapa 1000 bulan itu saudara-saudara dimuliakan Allah? Lebih kurang 83 tahun. Maka kita jaga amalan kita di bulan Ramadan, sengaja Allah simpan, rahasiakan, dan Rasulullah semua rahasiakan. Apa itu? Di mana malam-malam Lailatul Qadar tersebut? Maka mulai awal puasa, mungkin ada yang besok, mungkin ada yang lusa, laksanakan daripada malam-malam puasa kita ini dengan secara sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan kita akan juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tadi kita bicara tentang ihsan. Ihsan ini dapatlah kita pelajari tentang akhlakul karimah. Namun belakangan ini kita umat Islam lagi-lagi sering diganggu di sana sini. Apa gangguannya itu? Ada juga orang yang mengatakan suara azan ini tak boleh kuat-kuat, dan kemudian suara azan ini diibaratkan, dianalogikan bagaikan anjing yang menggonggong dan sebagainya. Dan kita juga heran belakangan ini ada orang-orang yang mengatakan bahwa apa-apa komoditi kita ini adalah semuanya kebaikan dari pemerintah semata. Tahu-tahu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita saksikan, kita semua adalah negara yang paling terbesar untuk melaksanakan daripada pekerjaan tentang sawit dan sebagainya. Kita adalah produsen CPU terbesar di dunia, tapi hari ini lagi-lagi baru-baru sebulan yang lalu kita kehilangan daripada minyak goreng kita. Dan ketika sudah disupervisi banyak ternyata minyak goreng kita ternyata oleh oligarki dan sebagainya ini, penguasa-penguasa yang sangat menguntungkan dirinya sendiri, mereka mengeluarkan minyak goreng ini dengan mengabaikan harga eceran tertinggi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, lama-lama kita ini berpikir bahwa kita ini seperti anak ayam yang berada di lumbung beras, tapi mati kita di sana. Apa sebabnya saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Kebijakan-kebijakan ini tidak menguntungkan bagi rakyat kita. Baru saja minyak gorengnya habis, selesai, tiba-tiba muncul masalah lagi tentang kedelai dan sebagaimananya, sehingga akhirnya kita saling ngobrol sana sini, sehingga akhirnya banyak menyengsarakan rakyat kita. Dan kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah, banyak hal-hal lain berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap umat Islam. Begitu kita mau mengadakan daripada sholat tarawih, sudah ada orang-orang non-muslim, biarpun dia menteri, tapi mencoba-coba menghalangi kita dengan vaksin dan sebagainya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, maka saatnya bagi kita umat Islam menyatukan diri kita, mengkuatkan diri kita, jauhkan pemikiran-pemikiran yang sesat seperti ini. Dan kita lihat kemarin dalam sebuah acara nasional dan internasional di Mandalika NTB sana, ada seorang coba-coba memberhentikan hujan dan sebagainya. Maka saudara-saudara dimuliakan Allah, tidak pantas sebenarnya umat Islam di Indonesia ini lebih 80%, tapi kesyirikan, khurafat dan sebagainya masih berada di negeri kita ini. Lantas siapa yang bisa memberes hal ini? Kita, saudara-saudara dimuliakan Allah. Hadirkan diri kita di masjid-masjid Allah, ajarkan diri kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ajarkan anak-anak kita di pesantren-pesantren dimuliakan Allah, masukkan anak-anak kita sekolah-sekolah Islam. Tujuannya apa? Agar memperkuat akidah Islamiyah anak-anak kita dan generasi selanjutnya. Saudara-saudara dimuliakan Allah, hari ini para koruptor, para maling, para bazar yang kurang ajar ini sangat senang tinggal di Indonesia. Mereka merasa seolah-olah tidak akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dalam surah Yasin ayat 65, Allah sampaikan kepada kita, siapa-siapa saja penguasa, siapa-siapa hari ini yang punya kekuatan, punya kekuasaan, kalian mungkin bisa menipu siapa saja. Tapi kata Allah dalam surah Yasin ayat 65 tersebut, Allah mengatakan, al-yawma nahtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah katakan, hari ini di padang mahsyar nanti pada saat kita berisab akan kututup mulut kalian semua. Yang berbicara kepadaku adalah tangan-tangan kalian. Yang menjadi saksi kepadaku adalah kaki-kaki kalian atas segala apa yang kalian perbuat di muka bumi Allah ini. Maka saudara-saudara dimuliakan Allah, satukan umat Islam, satukan diri kita dalam harakat Islamiyah sehingga kita dikuatkan, hindarkan perbedaan-perbedaan pendapat dan sebagainya, kunut tidak kunut, wirid tidak wirid dan sebagainya. Kembali kita kepada persatuan umat Islam. Insya Allah masih ada kesempatan bagi kita. Masukkan anak-anak kita sekolah agama, ajarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Insya Allah tidak akan lama lagi kita akan mempunyai pemimpin yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kita jangan takut, karena vaksin tidak vaksin mati. Berjihad kita itu bukan kita mempercepat kematian ataupun kita diam saja malah memperlambat kematian, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kepada kita semua, kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap yang bernyawa ini pasti mati. Maka ketika kita sudah mati, baru nanti akan timbul penyesalan kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelakuan kalian ketika kalian melihat satu kemungkaran? Kami diam saja ya Allah. Maka ketika kalian melihat kekacauan, apakah kalian diam saja? Kami diam saja ya Allah. Maka ketika itu Allah katakan, fasuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Hari ini kata Allah, saksikan azabku yang sangat keras karena kalian dulu tidak percaya bahwa kalian nanti akan berjumpa dengan aku. Maka saudara-saudara dimuliakan Allah, jangan sampai penyesalan kita ketika kita sudah mati. Ayo jaga diri kita, keluarga kita dari api nerakanya Allah. Jangan sampai kita umat Islam kita ini masuk dalam api neraka yang apinya itu menyala luar biasa dan sangat pedih siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Demikian mungkin khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar daripada khutbah ini. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin.
Allahumma arzuqna imaman adila, Allahumma ansurna al-Islam wal muslimin, Allahumma ansurna al-Islam wal mujahidin fi Palestin, fi rahimnya, fi Afghanistan, fi rahimnya, fi Uyghur Cina, fi kulli makan wa fi kulli zaman, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.